Hai teman-teman, selamat datang lagi di channel Nongton Film. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu setia nontonin channel ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, ayo segera di subscribe. Karena subscribe itu gratis. Kapan lagi bisa bantuin temen dengan gratisan, ya nggak? Nah, untuk kalian yang baru datang, gue ucapin selamat datang. Dan kalau kalian belum nonton episode sebelumnya, linknya ada di deskripsi ya. Eits, tapi sebelumnya jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tonton sampai habis videonya, like, share, dan juga subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update di channel Nongton Film. Yuklah, cus! Di suatu sore, ibu dan ayah sedang mengajak Ganmo berjalan-jalan. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Hiroki yang sedang latihan menendang bola. Hiroki nampak senang menyambut mereka. Di sana, ayah dibantu ibunya menggambar kotak sebagai simbol dari tiang gawang. Jadi, Hiroki bisa latihan akurasi dalam menendang bola. Setelahnya, mereka pun pulang bersama-sama. Ketika Hiroki sedang mengejar Ganmo, tidak sengaja dia mendengarkan dua orang emak-emak sedang bergibah soal ayah. Dan ekspresi Hiroki pun berubah. Keesokan harinya, ayah pun dites motorik oleh Dr. Mizuno dan dilanjutkan dengan rehabilitasi dibantu oleh Tanabe. Di kantor, si ibu bercerita dengan semangat soal ayah yang berubah menjadi optimis dan si ibu berharap ayah banyak kemajuan sehingga dapat disembuhkan. Dr. Mizuno yang sambil membaca diary ayah pun terdiam sesaat. Ketika dia membaca kalimat, "Ketika sedang makan, aku sedikit tersedak." Lalu, raut wajah si dokter berubah cemas dan meremas diary ayah. Malamnya, di kediaman Ikuuchi, si bapak mengumumkan kabar gembira bahwa supermarket di dekat stasiun kini memasok tahu dari tokonya. Semua nampak senang, lalu si bapak meminta aku menjaga toko sementara si bapak mengantar tahu. Namun aku menolak karena ada kegiatan. Begitu juga dengan Hiroki. Dia ada latihan sepak bola. Lalu ayah menawarkan diri. Si bapak sih agak khawatir, namun ibu dan ayah meyakinkan si bapak dan akhirnya semua pun makan malam dengan senang. Keesokan harinya, di sekolah ayah menyapa Haruto yang sedang berkutat dengan akuariumnya. Hari ini ayah bebas karena sudah tidak mengikuti ekskul basket lagi. Ayah pun mengikuti Haruto ke lab biologi, dan Haruto memperlakukan ayah seperti asistennya. Tapi ayah senang karena Haruto tidak menganggapnya seperti orang yang disabilitas. Di sana ternyata ada Tomita dan temannya yang melihat mereka dengan cemburu. Sore harinya, si bapak pamit kepada ayah, dan ayah pun mulai menjaga toko. Ketika kedatangan pelanggan, pelanggannya malah menyuruh ayah untuk diam saja, dan dia sendiri mengambil tahunya. Ketika aku pulang, dia pun membantu melayani pelanggan, tapi ayah merasa menjadi tidak berguna. Di tempat lain, si bapak sedang merayu pemilik supermarket untuk mencoba tahunya. Ya, 5 box sajalah katanya. Namun si pemilik nampak enggan. Lalu seketika anaknya pun datang. Ternyata anaknya adalah Kohei, temannya Haruto. Dia bilang bahwa si bapak adalah ayah dari temannya. Lalu si bapak pun keceplosan bilang bahwa temanmu yang disabilitas itu. Wajah si bapak berubah menjadi kesal dan sedih. Lalu si pemilik akhirnya mau mencoba stok tahu dari si bapak. Si bapak pun berterima kasih sambil merasa kecewa karena merasa dikasihani. Sementara itu, Tanabe masuk ke dalam kantor Dr. Mizuno. Dr. Mizuno meminta tolong kepada Tanabe agar diperkenalkan dengan Profesor Dr. Okazaki dari Universitas Medis. Dr. Okazaki sudah berpengalaman mengenai kasus ini di kalangan remaja. Dr. Mizuno bilang bahwa perkembangan penyakit dalam tubuh ayah sangatlah pesat. Ayah sudah mulai mengalami masalah saat menelan makanan. Di sekolah, tepatnya di ruangan lab biologi, nampak Haruto dan teman-temannya sedang menjalankan aktivitasnya. Lalu, Tomita masuk menawarkan bantuan ke Haruto, tapi Haruto dengan dingin menjawab tidak. Tomita yang nampak kesal pun lalu meninggalkan lab. Setelah pulang sekolah, Haruto yang sedang mengendarai sepedanya melihat ayah yang berlari tertatih mengejar bis. Haruto yang nampak tidak tega lalu mengejarnya. Tapi dia tiba-tiba berhenti karena ternyata bisnya menunggu ayah. Ayah mengeluarkan kartu disabilitasnya dan membayar bis setengah harga. Dan di sana ada ibu-ibu yang mempersilahkan ayah untuk duduk. Di tempat lain, tepatnya di lapangan bola tempat Hiroki berlatih, diadakan pengumuman untuk tim inti yang akan bertanding. Kerja keras Hiroki pun tak mengkhianati, karena akhirnya dia terpilih menjadi tim inti. Teman-temannya pun mengerubunginya dan lalu menanyakan rahasia latihannya.
Hiroki dengan bangga dan sombong memamerkan bahwa kakaknya Aya lah yang melatihnya. Dia bilang bahwa Aya itu cantik, pintar, dan jago banget di bidang olahraga. Dan teman-temannya pun tidak sabar bertemu dengan kakaknya. Di rumahnya, Hiroki mengumumkan bahwa dia masuk tim inti dan semua bergembira merayakannya. Ayahnya bilang semua keluarga akan mendukungnya. Tapi wajah Hiroki mendadak berubah. Dia bilang pada Aya agar tidak usah memaksakan diri untuk mendukungnya. Namun, Aya tetap akan datang. Di kamarnya, Aya menjahit nama di seragam Hiroki. Ditemani oleh Ako yang sekarang nampak lebih ramah kepada Aya. Di dapur, si bapak bercerita soal pesanan tahu dari supermarket itu. Bahwa si pemilik hanya kasihan karena tahu akan kondisi Aya. Dan si bapak pun meminta pendapat si ibu. Si ibu pun bilang bahwa rasa kasihan adalah rasa kepedulian dan mengerti akan kondisi orang lain. Aya pun begitu. Dia banyak mendapatkan tatapan diskriminasi, tapi ternyata banyak juga tatapan yang peduli. Akhirnya si bapak pun mengerti. Keesokan harinya, Aya pun dan Ako pergi berbelanja. Mereka mencari hadiah untuk Hiroki. Di sana Aya ditanya oleh anak kecil yang bilang bahwa Aya berjalan dengan aneh. Aya hanya tersenyum. Di situ Ako merasa kasihan kepada Aya. Ternyata di sana juga ada teman-teman Hiroki yang mengenali Aya sebagai kakaknya Hiroki. Di lain tempat, tampak Haruto dan klub biologinya sedang penelitian lapangan di pinggir sungai. Tidak jauh dari sana, Haruto melihat Hiroki yang sedang dibully oleh teman-temannya. Rupanya itu adalah teman-temannya yang telah melihat Aya. Hiroki dibully karena Aya berjalan aneh dan menganggap semua yang dikatakan Hiroki itu bohong. Mereka lalu menendang bola miliknya hingga hanyut ke sungai. Haruto hanya memperhatikan dan tidak ikut campur. Malamnya, di kediaman Ikeuchi, Hiroki bilang pada keluarganya kalau bolanya telah hilang. Aya pun menawarkan untuk mencarinya lagi bersama-sama. Namun, Hiroki malah membentak Aya dan bilang kalau Aya lebih baik tidak usah datang ke pertandingannya. Tiba-tiba ada suara Assalamualaikum. Rupanya itu dari Haruto yang datang. Dia mengembalikan bola milik Hiroki. Di luar, Haruto tampak berbicara kepada Hiroki untuk menjaga harta karunnya, yaitu bolanya dan juga kakaknya. Lalu Aya pun datang mengucapkan terima kasih sekali lagi dan Haruto pun pamit. Keesokan paginya, teman-teman Aya datang ke rumahnya dan mereka pun pergi ke perpustakaan bersama. Ibu meminta Ako mengantarkan uang jajan Hiroki yang tertinggal. Di sana, Hiroki dibully lagi oleh teman-temannya. Karena merasa kakaknya diejek, Ako pun marah lalu mendorong anak itu. Ako lalu marah kepada Hiroki yang diam saja saat kakaknya diejek seperti itu. Aku menariknya sampai ke rumah dan memarahinya di sana. Ini ceritanya gue jadi Ako ya yang lagi marah-marah. Anak itu emang menjijikan, tapi lu lebih parah. Apa yang lu maluin? Apa yang memalukan dari Aya? Aya itu keren. Aya melakukan yang terbaik tiap harinya. Dia melalui rehabilitasi dengan ceria. Kalau gue yang sakit kayak gitu, gue pasti gak akan berani keluar rumah dengan orang mandang aneh dan orang yang ngomongin dari belakang. Untuk pertama kalinya gue sadar bahwa Aya itu luar biasa. Aku lalu berlari mengambil baju seragam hero. Nih, Aya jahitin ini untuk lu. Lu tahu betapa sulitnya buat Aya untuk jahit ini. Lu ngerti gak? Dia ngabisin waktu berjam-jam. Di waktu yang harusnya dia tidur, dia masih ngejahit. Lu bisa gak kayak gitu? Lu bisa gak kerja keras untuk dia? Kenapa lu malu akan Aya? Kalau lu berpikiran kayak gitu, lu yang bikin gua malu. Ibu lalu memeluk dan menenangkan Ako. Sementara si bapak bertanya pada Hiroki apakah dia sudah mengerti. Hiroki pun menangis dan meminta maaf. Si bapak pun memeluknya. Tidak disangka, ternyata Aya ada di sana dan mendengarnya. Dia tak kuasa menahan tangisnya dan memutuskan untuk pergi keluar lagi. Malamnya, ketika hendak makan malam, Aya pun pulang dengan wajah yang ceria. Seolah-olah kejadian tadi itu tidak pernah dia dengar. Aya pun meminta maaf kepada Hiroki, karena nanti ternyata Aya tidak bisa datang ke pertandingannya, karena ada janji dengan teman-temannya untuk menonton ke bioskop. Aya lalu memberikan hadiah handuk kepada Hiroki. Di sekolah, Aya kembali membantu Haruto di lab biologinya. Dia bercerita bahwa besok dia tidak akan datang ke pertandingan. Aya pun menceritakan kejadiannya. Lalu, Haruto menyuruh Aya untuk tetap pergi dan jangan melarikan diri. Karena kan Hiroki sudah menyesalinya, kata Haruto. Paginya, Hiroki berkemas untuk persiapan pertandingan nanti.
Dia memandangi jahitan nama Hiro di lengan seragamnya, lalu memutuskan untuk berangkat. Ako terbangun dan melihat sesuatu di meja. Dia membangunkan ayah dan bertanya apa ayah akan tetap tidak menonton pertandingan Hiroki, dan ayah pun mengiyakan. Ketika ayah bangun, dia pun mengecek meja dan ternyata di sana ada sebuah undangan yang ditulis oleh Hiroki itu sendiri. Isinya adalah mengundang dan memohon agar ayah bisa menonton pertandingannya. Akhirnya mereka sekeluarga pun sampai di lapangan. Hiroki terlihat senang melihat ayah di sana. Lalu dia menunjukkan kakaknya ke teman-temannya dengan bangga. Dan One Liter of Tears episode ke-6 pun selesai. Jujur aja, dulu pas pertama nonton One Liter of Tears, episode ini tuh paling menyentuh kalbu gua. Dalam episode kali ini ditampilkan tentang bagaimana penyakit ayah ini mempengaruhi hubungan sosial ayah dengan adik-adiknya. Di sini kita juga bakal melihat transformasi dan development karakter dari adik-adiknya ayah. Kali ini sorotan sebetulnya diarahkan ke Hiroki, tapi Ako yang justru menonjol di episode ini. Transformasi karakter Ako ini di film ini tuh benar-benar nge-twist banget menurut gua. Didukung sama acting briliannya dari Riko Narumi sebagai Ako, membuat karakter ini tuh jadi benar-benar hidup. Standing applause lah pokoknya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua Jul dari Kru Nonton Film undur diri. Sampai bertemu lagi nanti di episode selanjutnya and keep watching.